Adalah kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama kami minta kepada Pak Didi Suhendi Penhum untuk menyampaikan sambutan selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Pada Pak Didi kami persilakan. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul di lab ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita mudah-mudahan kita terus sehat dalam kondisi yang sedang darurat seperti ini. Yang terhormat Komisi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak dan Ibu dosen, terutama Pak Kasmansyah sebagai bintang tamu lah ibaratnya. Terima kasih Pak Kas di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Maka hari ini kami berinisiatif untuk bertemu dengan Bapak sebagai tanda cinta kami, hormat kami, ya. Dan ini adalah tradisi yang bagus, bukan karena makanannya tapi silaturahimnya. Harapan kami kelak meskipun Bapak secara formal tidak bertugas lagi di prodi kami, tetapi silaturahim di antara kita, teman-teman yang aktif di prodi dengan Bapak Ibu guru yang pensiun pada tahun ini tetap terjadi sampai sekarang. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita, semua silaturahmi itu akan membawa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya di sela-sela kesibukan, baik kesibukan akademik maupun kesibukan keluarga di rumah masih bisa sempat hadir. Dan tentu kami juga memaklumi teman-teman yang tidak hadir pada hari ini karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ada yang sakit, ada yang rapat, kemudian ada yang terkendala hujan. Mudah-mudahan kita semua harus sehat walafiat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, walaupun tidak semua dosen bisa hadir, tapi ini adalah kegiatan yang sangat bermakna menurut saya. Karena itu perlu kita syukuri bahwa kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Bapak Didi Suhendi, Dr. Didi Suhendi Penhum. Yang saya banggakan Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada hari ini. Dan kegiatan ini memang terkesan dadakan, tetapi hal ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat ini pandemi, kemudian Pak Kas tanggal 1 itu sudah selesai masa tugasnya dan pensiun. Oleh karena itu, pas di satu hari sesudahnya kami ingin bertemu dengan Bapak untuk bersilaturahmi. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi support kepada kami dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kepada Pak Kasmansyah, saya sebagai koordinator program studi mengucapkan terima kasih. Selama ini Bapak dalam mengabdi, dalam mengajar, menjadi teladan bagi kami. Saya sangat tahu bahwa ketika ada acara-acara yang paling pertama datang itu adalah Pak Kasmansyah. Sangat disiplin
Balah kalau ujian itu mendahului korprodi. Kadang-kadang saya malu, walaupun waktunya belum. Ya. Teladan itu akan kami ambil dari Bapak. Semoga kami juga bisa melaksanakan seperti yang Bapak contohkan kepada kami yang junior ini, karena itu sangat membanggakan apa yang Bapak lakukan selama ini. Secara administratif Bapak juga sangat lengkap biasanya, apa yang diminta itu lengkap diberikan dan cepat tepat waktu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedepannya kami juga bisa meneladani apa yang sudah Bapak contohkan kepada kami. Kemudian di program studi selama bergaul, mungkin kalau senior sampai 37 tahun Pak ya? 40 tahun. 40 tahun. Oh, 40 tahun. Di sini ya, Seumuran saya. saya masih. Pak Kas sudah banyak mengajar yang jadi sekarang alumni Ibu Santi, Rizky, Bu Nur juga. Oh iya, saya mahasiswa pertama di sini. Dan banyak sekali ilmu yang sudah Bu Sri juga pertama, ngaku dong. Alhamdulillah, seorang guru itu akan bangga kalau anaknya sukses. Walaupun guru tidak sesukses anak-anaknya, tapi kebanggaan itu sangat berharga bagi kita. Ketika kita melihat alumni didikan kita itu berhasil, itu akan menjadi bangga, dan itu adalah hasil pengabdian dari Pak Kas. Kemudian selama bergaul selama 40 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun. Dalam pergaulan, terutama saya juga, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin Pak Kas. Saya secara pribadi mohon maaf. Kemudian mewakili teman-teman dari dosen, kami menyampaikan mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan yang mungkin tidak disengaja tapi tidak disadari, sehingga dalam pergaulan kita nanti mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan apa yang Bapak contohkan selama ini di program studi itu sangat membanggakan kami, terutama ketika saya jadi Korprodi. Pada tahun 2000 saya pernah jadi Korprodi, Bapak tetap membanggakan saya, tetap mensupport. Kemudian tahun 2018 Desember ketika saya jadi koordinator program studi, Bapak juga tetap mensupport. Saya lihat ada konsisten si Bapak dalam menjalankan tugas, terutama kedisiplinan, ya, kemudian kelengkapan mengajar dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kami bisa meniru, meneladani apa yang Bapak berikan kepada kami selama ini. Terakhir, kata orang Padang itu Pak, sama orang Padang, bapisa bukannya bacarai. Artinya di sini, walaupun dalam keadaan ini Bapak tidak lagi mengabdi di program studi pendidikan bahasa dan sastra, kami masih sangat mengharapkan support dari Bapak. Kita tetap bersilaturahmi dalam segala kegiatan baik akademik maupun non akademik. Mudah-mudahan silaturahmi kita ke depan selalu terjaga, walaupun sudah pensiun. Itu namanya saja pensiun, tapi kami sangat berharap kita adalah keluarga besar Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu harapan kami, Pak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan, atau ada hal-hal yang belum mewakili apa yang diinginkan oleh dosen. Nanti ada perwakilan dosen juga mungkin yang akan memberikan sambutan. Terima kasih. Selamat menikmati masa pensiun Pak Kas. Semoga Pak Kas sehat selalu bersama keluarga, dilindungi Tuhan, bahagia,
dan kami mohon didoakan juga prodi bisa semakin maju dan kita tetap bersilaturahmi selamanya sampai akhir hayat Di kandung badan. ya. Baik, Bapak Ibu, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan afiat. Saya terus terang merasa terharu. Saya ingin sebenarnya acara seperti ini tidak perlu diadakan untuk saya, karena apalah saya punya di sini bersama kontribusi saya boleh katakan hanya seujung kuku. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang ada di sini, terutama Pak Didi yang menjemput saya tadi, Ibu Dalida dan ibu-ibu yang lainnya. Saya tadi membuka buku 25 tahun Menteri. Tahun 85 saya menulis sebagai penting buku 25 tahun Menteri. Saya lihat ada masa teladan waktu itu di fotonya. Mahasiswa teladan. Ya, masa teladan. Di buku 25 tahun Menteri saya masukkan waktu itu. Bukan saya, mahasiswa teladan ini suatu saat akan menjadi orang. Dan terbukti Nur sudah menjadi kelompok. Jadi dan tidak terasa saya kalau per SK itu 1 Maret 81. Saya mulai mengajar tanggal 18 Agustus 1981. Pada waktu Palembang terbakar yang paling besar waktu itu, tanggal 18. Karena pasar 26 ini. ya. Pasar Kubah dah. Jadi itu mengingatkan saya tidak terasa 40 tahun lebih saya di sini, mulai dari di FKG dulu, Fakultas Katik Gedung dulu. Benar. Kami merasakan. Ya, kita yang di Soswal sekarang tuh. Iya, Sospol. Sama Jadi, di Fakultas Teknik. jadi mulai dari FKG bisa aktif bergabung dengan PIP dulu, FKG bergabung dengan PIP sampai menjadi aktif sudah keluar. Saya akan mengikuti cukup lama perkembangan di FK ini. Saya sekarang jauh lebih bagus. Jadi kalau tidak membayangkan dulu kalau FK itu akan bisa megah seperti sekarang, baju seperti sekarang. Jadi alumninya termasuk juga para dosen jauh lebih maju. Alhamdulillah, seperti kata Ibu Ida tadi, saya bangga bahwa lulusan kita maju dibandingkan dengan dulu. Sudah mulai dikenal orang di mana-mana, baik nasional bahkan mungkin internasional. Oleh karena itu apa yang saya rasakan selama ini, alhamdulillah, kegiatan kegiatan di kampus kita cukup berkembang. Saya kalau mengingat yang masa lalu, kalau dulu serba tidak ada. Jadi apapun, misalnya untuk alat peraga dan segala macam, kalau sekarang kan sudah boleh dikatakan sudah cukup. Oleh karena itu, kalau ke depan
kita juga bisa mengembangkannya. Jadi ada Ibu Santi Pelajar misalnya, Ibu Sri Indrawati, bisa mengembangkannya lebih maju lagi. Pesan saya kepada Ekip, tetap, walaupun saya pernah ditawari di Saspol dulu, karena saya mengatakan bahwa tidak perlu dirayakan. Salah satunya saya salah jalur. S1-nya Bahasa Indonesia, S2-nya Ilmu Komunikasi. Saya salah jalur. Jadi kalau dari akreditasi, oleh karena itu saya sering diam-diam saja kalau saya akreditasi, karena untuk akreditasi kan termasuk ada salah jalur, karena tidak nyambung dengan jurusan S2 saya. Oleh karena itu saya mohon maaf bisa membuat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini pada waktu akreditasi was-was, karena bagaimanapun itu akan mengganggu. Tapi bagaimanapun saya tetap cinta aktif. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai pada kawan-kawan Pak Sugadiono, Pak Supriyadi, Pak Didi, Ibu Nasi, Ibu Sri Indrawati, Ibu Emelina, Santi, Rizky itu kan. Jadi saya kira sudah hubungan kita cukup baik. Insya Allah saya tetap menjaga hubungan kita walaupun saya tidak lagi mengajar di sini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesan saya terhadap Ekip cukup positif. Kita tetap berkembang asalkan kita sama-sama bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati kepada saudara saya Kasmansa. Saya dengan Pak Kasmansa ini bergaul sudah 38 tahun. Kesan saya ketika saya menjadi berkenalan dengan Pak Kasman ini, Pak Kasman ini orangnya tegas, yang saya tahu betul itu orangnya tegas, jujur, ceplos-ceplos. Ini yang membuat saya berkesan betul saya dengan Pak Kasman. Pertemanan saya dengan Pak Kasman itu luar biasa. Kami dulu sangat akrab. Ketika istri beliau melahirkan, kami saling berkunjung. Waktu sama-sama masih di Bedeng. Pak Kasman pernah tinggal di Padang, saya juga pernah tinggal di Padang. Padang Selasa. Kira di Padang sana. Kita SMA 10 pernah Pak. Iya, Pak Kasman di belakang SMA 10 Saya sama pernah. almarhum Suhardi datang. Depan SMA 10 juga pernah. Belakang masjid di wilayah. Ya, belakang masjid pernah, kemudian di Dharmapala itu pernah. Kas lahir istri kami. Kami berdua ini mempunyai hobi yang sama, yaitu nonton film. Tinggi apa? Dan itu hampir setiap seminggu 2 kali itu nonton film, karena hiburannya memang hanya itu. Di mana? Seluruh gedung film itu mungkin kami pernah nontonnya ya. Pernah nonton, mulai dari film Indonesia sampai India itu. Ya, film yang hanya 1 kali putar, bahkan ada film yang 2 film diputar diulang-ulang, tidak pernah berhenti sampai malam gitu ya. Nah itu tontonan kami. Saya, Pak Kasman, Pak Eko, kemudian Pak Sadiono mungkin mengikuti jejak kami. Ya, oleh sebab itu saya dengan Pak Kasman ini mempunyai kenangan yang luar biasa. Kesan saya sebagai akademisi, Pak Kasman ini
merupakan dosen yang menurut saya itu kalau di bahasa Indonesia ini termasuk perintis dosen kreatif. Karena sebelum itu tidak pernah, atau saya belum pernah melihat dosen-dosen bahasa Indonesia itu membuat buku. Pak Kasman ini orang pertama ya, menurut saya. Tidak tahu kalau saya salah Pak Kasman. Jadi mulai dari yang paling senior Pak Farrozi Khalid ya, itu belum pernah saya lihat diktatnya ya. Tapi ketika saya masuk, Pak Kasman punya diktat yang pertama itu namanya keterampilan menulis Pak ya. Betul ya? Ya itu luar biasa itu waktu itu, dan itu ditulis dengan mesin ketik gitu, cetak gitu. Nah ternyata dari kemudian hari Pak Kasman banyak menulis, saya juga tidak tahu perkembangannya. Ketika menulis modul itu banyak sekali. Pak Liana juga luar biasa tulisannya. Tapi kesan pertama saya itu yang dosen yang mau menulis untuk mahasiswa itu Pak Kasman. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi saudara-saudara yang sekarang sudah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan Pak Kasman juga, terutama Ibu Nur Hayati yang dulu saya panggil Nur gitu. Ini sering ke kosan saya kan dengan pacarnya gitu. Saya dulu mengira pacarnya Suhardi, ya tahu bukan ya. Itu sering sekali, akrab sekali saya dengan Nur Hayati. Bahkan saya tahu betul adiknya itu juga tahu betul itu ya, karena sering diajak itu ya. Ya itu yang saya kenal. Kenangan baik, tolong dikenang betul Pak Kasman ya. Kalau yang jelek silahkan dimaafkan. Karena saya merasa 38 tahun ini pergaulan yang bukan sedikit. Saya dengan keluarga saya aja, keluarga kandung saya aja tidak sampai segitu. Tapi dengan keluarga bahasa Indonesia ini saya merasa banyak salah. Saya kira itu saja kenangan-kenangan yang bisa saya sampaikan. Sebagai orang yang pernah tinggal di Padang, mungkin saya berpantun juga ya. Apa pantunnya ya? Karpet abang mataku berkunang-kunang. Kalau ada yang baik mohon dikenang, kalau ada yang jelek silahkan timbun di dalam lubang. Kita aja Pak Kasman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saking banyaknya kebaikan dari diri Pak Kasman, saya tidak bisa menyebutkan dengan rinci. Kalau beliau memang dosen muda waktu itu, karena bergaulnya waktu itu dengan saya masih muda, dan hari ini dalam kondisi saya tua juga masih bergaul dengan beliau. Terkesan bahwa beliau itu supel. Bagi saya beliau itu sangat supel. Saking supelnya saya sering diajak naik Vespa, diajak. Ya alhamdulillah saya ngikut. Beliau termasuk Pak Supriyadi. Ini juga orangnya supel. Jadi orang-orang dulu itu bagi saya itu supel, membuat saya kerasan di rantau. Saya ini orang dari seberang sana, ketemu dengan orang-orang yang waktu itu bagi saya yang seangkatan. Nah alhamdulillah beliau itu ngajaki. Nah saya alhamdulillah mau diajak. Saking baiknya Pak Kas itu, sampai ketika saya selesai dari Bandung waktu itu, karena memang lama nggak bertemu, Pak Kas itu masih bersedia datang ke Bendung. Saya di Bandung, pulang ke Bendung, beliau datang ke Bendung. Dalam pengertian skip Bendung. Saking baiknya Pak Kasman. Saya juga teringat beliau itu pernah kontrak atau kos di depan SMA 10. Nah saya dalam pengertian waktu itu karena
dosen itu masih jarang, dan memang hubungan kami itu baik-baik, saling berkunjung. Ketika ada sesuatu hal, kami saling berkunjung. Alhamdulillah beliau itu sekali lagi sangat baik. Tentang keperintisan, saya memandangnya beliau itu kreatif, produktif, kritis. Beliau itu juga menjadi orang yang memperkenalkan kepada dosen-dosen muda tentang arti pentingnya komputer. Nah, alhamdulillah beliau sampai hari ini juga masih akrab dengan komputer. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan itu akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan Pak Kas dalam keadaan selalu sehat, masih sangat bersemangat. Dari muda sampai hari ini beliau semangat. Kalau yang dikatakan oleh Bu Herna, disiplin, orangnya bertanggung jawab, macam-macam yang baik-baik tadi, saya akan mengatakan lebih lagi super baik. Saya tidak bisa banyak berkata tentang kebaikan-kebaikan beliau, tapi intinya dalam hati saya mendoakan mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan-kebaikan beliau, dan Allah melipat gandakan niat ikhlas beliau di dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berpikir, dalam banyak hal. Saya kira ini saja. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasman ini pernah mengajarkan di menulis 4 tes ke 7 baru ya, dengan itu udah pada jurnalistik. Meskipun ada beberapa mungkin dari Junainah, benar Pak Kasman? Nah itu yang sering mengompori kami. Nah kalau Pak Kasman mau masuk, nah Pak Kasman mau masuk. Bisa poin cantik duduk depan katanya. Enggak lah ya. Atau masih muda bujang ya. Itu yang kami kesandan, dan teman Pak Kasman banyak sekali tugas yang kami berikan dan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Kasman. Ada minum dan kami dengan Pak Kasman juga selanjutnya, karena saya memberikan dampak lagi ketika dulu kami sering masih bersilaturahmi dengan Pak Kasman, waktu Pak Kasman di Dharma Pala kan sering kunjung hari raya. Kemudian kalau melahirkan anaknya si Putri sama Adi itu tidak jauh. Jadi ketika Bapak melahirkan, saya masih sempat mengunjungi Putri. Masih berapa bulan lah Putri Pak ya baik ya, Putri ya. Jadi memang silaturahmi itu tetap terjalin, dan sampai sekarang menjadi kolega mengajar, dan itu saya hormati betul. Dan saya beberapa kali juga melibatkan Bapak dalam penelitian saya dan menulis buku. Ada buku Pak, mungkin masih ingat buku yang saya berikan, menulis buku bersama. Dan saya kira itu Pak Kasman yang sangat berkesan saya. Bapak selaku dosen saya dan sekaligus kolega saya, dan juga jadi anak-anak Bapak juga itu melibatkan saya, yang pertama Su Putri, juga Eda yang tengah Pak, yang pernah ikut ke konpres Malaysia konpres ya. Saya ingat terus waktu kita mengajar di Banyulencir, Pak Kasman membawa Eda, malahnya itu yang dibawa cantiknya cantik semua. Nah itu Pak Kasman, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Kasman selalu sehat dan bisa langsung selalu melaksanakan ibadah dengan baik. Kami mudah-mudahan selalu, dan silaturahmi dengan kami tetap terjaga Pak Kasman, walaupun Pak Kasman tidak bersama kami. Saya kira itu saja. Terima kasih. Amanillah. Bukan apa-apa ya? Ya Bu. Ini Bismillahirrahmanirrahim.
pergi ke belakang mencari bulu, potong bulu ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Sudah banyak yang diutarakan oleh dosen saya tadi ya, tentang dosen saya, ayahanda saya, orang tua saya. Saya hanya mengatakan yang sedikit saja, hal-hal yang kecil tapi bagi saya sangat bermakna. Yang pertama, waktu kuliah, mata kuliah menulis, Pak Kas itu selalu bertanya berapa buku yang telah saudara baca. Wah, ini karena saya itu suka membaca, tidak masalah. Tapi kawan-kawan yang katakanlah waktu itu kami itu sebenarnya ada beberapa kelompok di kelas itu. Saya dengan almarhum Pak Soehardi itu selalu duduk di depan, dan kami anak orang kampung duduk di depan, dan kami membaca karena kami sudah tahu gaya atau stylenya Pak Kas. Jadi kami dapat menjawab ini bukunya tentang apa, selalu ditanya. Jadi tidak terbatas apa yang dibaca, tapi apa yang telah Anda ketahui, Anda pahami tentang buku yang Anda baca. Nah, itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya dan memantik kami, juga almarhum Soehardi, karena kami dikatakan sangat dekat. Betul ya, sangat dekat. Tapi saya mau klarifikasi, walaupun kami sangat dekat, kami tidak pernah bersentuhan, kecuali bersalaman, mumpung tidak ada visa ya. Untuk klarifikasi, sangat luar biasa. Nah, ayahanda ini juga di samping bertanya apa buku yang dibaca, bertanyanya itu luar biasa. Ditanya tentang hal yang berkaitan dengan menulis. Apa yang maksud? Karena dulu bukunya berkaitan dengan buku Boris Karloff ya, kalau tidak salah. Kemudian buku Boris Karloff tentang komposisi, banyak lagi. Boris Karloff itu deskripsi dan sebagainya, argumentasi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ini, bagaimana ininya, selalu ditanya sampai detail. Dan saya pribadi sangat suka. Saya ingat sekali dengan guru saya di SPG, Bu Eli Martihati. Waktu saya pengukuhan saya undang juga karena saya sangat kagum dengan guru-guru yang demikian. Ternyata di sini saya menemui orang tua saya seperti Bu Eli Martihati yang itu ada di ayah Pak Kas Masa. Jadi artinya saya tidak kaget lagi gaya-gaya mengajar seperti itu. Tapi kalau buku itu tidak pernah saya temukan di guru-guru SPG saya. Jadi artinya ini komplit sudah. Jadi komplit buku apa, kemudian yang berkaitan dengan buku sumber atau buku utama kami itu ditanyakan sampai detailnya, itu luar biasa. Nah, masalah disiplin, Pak Kas ini memang luar biasa disiplinnya. Jadi kalau teman-teman yang memang suka telat, gitu, ada saja teman-teman yang telat. Ini Pak Kas selalu mengingatkan. Saya termasuk juga pernah telat begitu ya, tapi mungkin Pak Kas tidak ingat lagi ya ketika itu ya. Nah, tugas-tugas juga tadi dikatakan oleh Bu Sri banyak, tapi karena saya dari SPG, saya sudah biasa dengan tugas-tugas yang banyak. Karena di SPG kami dulu, SPG Pemda itu dari berbagai jadi putra-putri seluruh Bangka itu direkrut untuk menjadi guru SD yang dibiayai oleh Pemda. Kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan yang putra itu di asrama. Jadi kami sudah terbiasa untuk aktif, kemudian untuk membaca dan sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan biasa. Tapi kalau Pak Kas tadi seperti tadi yang saya katakan, pertama disiplin, kemudian buku apa yang dibaca. Hari ini membaca kalau tidak salah
surat kabar ya, surat kabar Kompas ketika itu apa ininya isinya itu ditanyakan oleh beliau. Nah saya sangat terkesan sekali. Terima kasih atas semuanya. Saya mungkin di akhir-akhir ini, walaupun kata Pak Kas tadi ada foto saya tahun berapa, saya nggak tahu, 1983 mungkin ya. Ya, ini saya menyebutnya kadang-kadang ya. Tahun itu saya hampir lupa, tapi ternyata berkat dedikasi Pak Kas dan guru-guru saya yang lain, dosen-dosen yang lain, saya dapat menempuh semuanya. Bahkan ketika itu sebenarnya hampir di tingkat nasional, tapi sebenarnya tidak sampai karena ada kebijakan dari FKIP tidak boleh 2 tahun berturut-turut ya Pak Supriyadi ya. Nah tapi berkat beliau juga yang mengarahkan saya, mungkin Pak Kas sudah lupa bagaimana kalau ketika menjawab pertanyaan dari katakanlah waktu itu ada semacam, jadi kami itu diwawancara berkali-kali, bahkan Bu Rosmala yang dari FK itu luar biasa bentak-bentak ya, tapi Pak Kas itu sudah membentengi kami dengan ini. Pak Kas mungkin lupa ketika itu, jadi luar biasa Pak Kas itu mengarahkan saya terutama ya untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mahasiswa teladan. Mungkin Pak Kas sudah lupa itu. Nah, terakhir saya sangat terenyuh ketika pengukuhan. Saya nggak sadar saya itu menulis karena gaya saya agak bebas mungkin ya. Pak Kas itu sini dulu, Nur. Saya baca dulu buku untuk pengukuhan Anda ini, Nur Hayati. Dan Pak Kas lupa ya mungkin ya, ada hal yang mungkin itu sangat menyentuh saya, dan saya rasakan saya itu mungkin terhadap keluarga justru melupakan. Saya bangga-banggakan orang lain, tapi keluarga Pak Kas mengatakan saya sebagai laki-laki cukup tersinggung dengan cara Nur Hayati mengungkapkan itu di dalam deskripsi untuk guru besar. Pak Kas masih ingat itu? Nah itu cukup menohok saya. Ternyata mungkin saya selama ini, Bu Sri itu mengatakan saya ini cukup kejam. Ingat tak? Bu Sri mengatakan saya kejam terhadap keluarga, mungkin iya ya. Dan Pak Kas waktu itu mengingatkan saya sekali lagi, berarti saya 2 kali dilihat oleh outsider begitu ya. Mungkin karena saya tidak banyak memuja-muji atau keluarga saya, suami saya terutama, dan kemudian pihak ini ipar saya. Nah itu Pak Kas ini, kalau saya ini sangat tersinggung dengan cara Munur ini. Waduh, akhirnya saya ubah, tapi mungkin begitulah saya, bukan saya tidak sayang, tapi bagi saya mungkin itu sudah cukup. Ternyata bagi seorang ayah itu tidak cukup seperti itu. Nah, terima kasih atas semuanya. Jangan ini Pak Kas, kami masih sangat mengharapkan sebenarnya kontribusi Pak Kas, walaupun sudah purna bakti, tapi sebagai keluarga besar kami masih menginginkan Pak Kas tetap berkirim salam. Saya tidak tahu ya kalau di WA group itu apakah dosen yang purna bakti dikeluarkan seperti Bu Membaya itu keluar ya. Nah, dimohon kalau bisa janganlah dikeluarkan, sehingga kita ini ya tetap mengikuti Pak Kas itu, tetap mengikuti perkembangan kami ya. Mungkin kami ada salah jalan atau terlalu bagaimana gitu ya, mungkin saya dianggap terlalu begitu Pak Kas ya. Maklumlah Pak Kas, saya ini kadang-kadang masih seperti dulu saja, tidak ini ya, mungkin tidak berubah caranya, terlalu vulgar, kadang-kadang frontal seperti itu. Tapi niat baik saya ialah ini, prodi ini lebih baik seperti yang diinginkan oleh semuanya. Itu saja. Jadi mohon Pak Kas tetap memberi bimbingan kepada kami yang selalu alfa ya. Itu Pak Kas ya. Mohon dengan sangat ini Pak Kas
sentuhan-sentuhan yang tampaknya Pak Kas saya lihat beberapa tahun ini sangat diam gitu ya. Saya tidak tahu apakah Pak Kas memendam perasaan, mohon maaf. Pilih-pilih pisang kedah Pak Kas, pisang itu diatur di atas nampan, kalau kami ada salah mohon Pak Kas maafkan. Itu saja Pak Kas ya. Saya tuh dengan dosen-dosen saya itu sangat dekat sebenarnya. Jadi kalau ada yang purna bakti, saya merasa bagaimana begitu ya. Mudah-mudahan kami tetap juga menjalin silaturahim kepada dosen walaupun satu kompleks. Saya sejujurnya memang tidak ini ya, menjaga silaturahim sebenarnya saya sendiri satu kompleks bahkan tidak pernah mampir gitu ya Pak Kas ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah itu sekarang ya, jangankan Pak Kas, jangankan beberapa blog ya, teman orang sebelah saja mau diajak arisan saja mungkin saya nggak bisa gitu. Itu kelemahan saya sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman ya. Terima kasih. Berat yang itu Pak. Mungkin. Ya ini kan. Pak, ini Pak. Properti Pak Nur. Ini properti Pak Nur. Berat. Kalau ini berapa? Mbak. Berat. Jangan diterima. Ini gram buku. Siapa nih? Foto lagi dong. Itu saya menyerahkan sendiri saya. Silakan berikutnya Pak Didi untuk